Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim aziyadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan rahmat, hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususan untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, man syaraha fi hadil kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlun wa sahib hadar makam Zaid bin Hamad Amin Muhammad Ali bin Muhammad Ali bin Abdul Somad wa usulihim wa furuhim tabiku kalimah jama'an Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yudhilata fi jannah wa inida alina min barakati masa'an wa rimulu bin afati fi din wa dunya wal akhirah. Syawdillahu al-Fatihah. Jamaah sekalian, kita masih lanjutin dari minggu kemarin halaman 140 di atas yang wakilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin al-wakila kataba Yusufa fi jawabi Yaqub alaihi wassalam, inna abaka sabar wa sabaru wasbir kama sabaru tasbar kama sabaru. Ya, wa fi hadzal ma'na kila latai asan wa intolat mutalibatun idza sta'anta bisabrin antara faraja akhlik bidhi sabri ayyah zabiha jatihi wa mudminul qara'ilil abwabi an yalija. Itu kemarin sampai situ ya, masalah masih kita ngebahas masalah sabar ya. Ada contoh di sini kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana dengan kesabaran kan kemarin terakhir ayatnya adalah kesabaran itu pasbir innal akibata lil muttaqin. Sabar itu adalah kesudahan yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Ya, yang namanya sabar adalah hal yang baik dan tidak pernah ada ruginya. Terus bagaimana caranya sabar? Ya ini, banyak contoh-contoh orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Mereka modalnya adalah sabar, yaitu para nabi-nabi, para nabi, para rasul ya, yang membuat mereka jadi mulia dan tingkatannya adalah sebagai wali di sisi Allah karena kesabaran mereka. Itu. Ini contohnya adalah Nabi Yusuf yang cukup diuji banyak oleh Allah. Yang kemarin dikatakan Yusuf pernah menulis kepada bapaknya ya saat beliau berpisah, ini surat ya, disuruh sabar bapaknya Yakub alaihissalam. Kata Yusuf, inna abaka, sesungguhnya bapak-bapak kamu ya, Ishak ya, dan juga ke atasnya Ibrahim alaihissalam, mereka orang-orang yang sabar, maka mereka beruntung dan memiliki kemenangan. Maka sabarlah kamu wahai bapakku seperti sabarnya mereka, dan keberuntungan seperti keberuntungan mereka. Begitu. Itu nasihat Yusuf sebagai anak kepada bapaknya, padahal sama-sama nabi. Itu berarti Yusuf memang luar biasa, punya kesabaran yang sangat tinggi ya. Ada kemarin sampai syairnya itu, sebuah syair yang dikatakan latai asan wa intolat mutalibatan ya, jangan pernah putus asa ya, meskipun harus panjang pencarian kita ya. Idza sta'anta bisabrin antara faraja gitu. Jikalau kamu membantu dirimu dengan kesabaran, maka kamu akan melihat celah-celah kebahagiaan. Sabar aja gitu ya. Akhlik bidil zabri an yahza biha jatihi. Itu tidurlah dengan kesabaran, maksudnya selalu sabar menggandeng hidup kita di dalam posisi apapun ya, pastinya kita akan memperoleh keberuntungan. Wa mudminul qara'ilil abwabi an yalija gitu. Orang yang terus-menerus sabar dan terus maju, nggak pernah menyerah, sabar tapi terus berjuang, lama-lama yang namanya pintu diketok bisa lama-lama kebuka, begitu bahasanya
Ya sama kayak orang belajar nahu, sorob itu pondasi pertamanya adalah sabar. Karena yang namanya sorob kayak pintu besi, ya ketok terus. Banyak emang makanya yang nyerah kata, ya pintu besi, pintunya cuma satu, cuma besi, itu sorob. Istilahnya begitu. Makanya harus sabar, ketok lama-lama bisa jebol. Memang berat jebolinnya, tapi ketok terus. Makanya dari ngaji ada 15, 16 tinggal 3. Tuh kenapa? Orang nggak nyanggup getok pintu itu. Lalu masuk, kalau udah jebol nih, masuk ke nahu. Nahu pintunya banyak sampai 30, tapi kayu, tapi 30. Ya, capek dah tuh getoknya. Ya. Kunci kesabaran yang tinggi. 10 tahun aja masih belum dapat ya. Butuh waktu sabar. Itu makanya kalau yang pengen ngaji Rahu Sorob, saya mau nanya, tekadnya sekuat apa? Sayang-sayang tengah jalan berhenti begitu. Karena emang butuh kesabaran yang tinggi. Ya, itu salah satu ya namanya belajar aja pondasi sabar, hidup pondasi sabar. Begitu. Ya, di sini dikatakan bahwa sabarlah kamu, tadi itu omongan Nabi Yusuf kepada bapaknya, seperti sabarnya orang-orang tua kita, bapak-bapak kita. Mereka jadi orang yang menang dan beruntung. Wa qala sahibul basair naklan an ba'dil masyayikh. Ya, itu di dalamnya. Berkata sahabat basair, orang-orang ini dikatakan kana sabru Yusuf alaihi salam an ta'ati imra'at til aziz. Ya. Akmala min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi iyahu fil jub. Ya, wa bai'ihim tafriqihim baina wa huwa baina abih. Jadi adalah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam itu akan ketaatan mentaati Imro'atil Aziz, ya, yang namanya Juleha, itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih cakep kesabaran dia ngadepin Juleha ketimbang kesabarannya menghadapi saudara-saudaranya yang menyeburkan dia ke sumur habis itu dijual dan juga memisahkan dia dengan bapaknya. Ya, kisahnya kan gitu. Nabi Yusuf tuh sama saudaranya yang 10 berarti, ya. Anaknya kan 12 Nabi Yakub, yang satu perempuan, 11 berarti laki. Satu yang namanya Benyamin, adiknya nggak ikut-ikutan. Ya, Nabi Yusuf sendirian, berarti ya ada berapa? 11, 9 orang ya yang ngeroyok Nabi Yusuf. Ya habis digebukin, masukin sumur. Masuk sumur, ya itu diangkat lagi, ada orang yang saudagar ngangkat, ternyata ada anak kecil gitu. Terus akhirnya saudara-saudaranya jual sama itu saudagar itu bawa ke Mesir. Disitulah dipisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya. Ya, kesabaran Yusuf dianiaya sama saudara-saudaranya, kesabaran Yusuf disemburin ke sumur, kesabaran Yusuf untuk dibuang jatuhnya, dijual ke Mesir, kesabaran Yusuf akhirnya berpisah dengan bapaknya lebih dari 30 tahun. Itu tidak lebih berat ketimbang kesabaran Yusuf menghadapi keinginan Zuleha. Kenapa begitu? Ya, kenapa? Padahal kita lihat kitanya udah berat banget itu Yusuf ya. Dengan kisah-kisah itu berat sangat menanggung, coba untuk sabar. Tetapi ada yang lebih tinggi, yaitu kesabaran Yusuf terhadap menghadapi keinginan-keinginan Zulaiha. Ternyata itu lebih sempurna dan lebih tinggi kesabarannya. Kenapa? Penjelasan di sini dikatakan bahwa fa inna hadhil umurah jarat alaihi bi ghairi ikhtiyari, karena yang namanya dia tadi ame saudara-saudaranya dikeroyok, dimasukin ke sumur, dijual, dipisahin sama bapaknya, itu kesabaran yang tanpa harus usaha. Maksudnya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa milih, paham nggak? Ya, mau nggak mau, ya sabar, ya nggak ada pilihan, ya nggak? Kayak aneh bilang begini nih, kalau misalnya punya duit 500.000, pengen banget beli durian, ya nggak beli, tapi dia bilang sayang duitnya, jangan ngikutin nafsu aja, terus dia nggak jadi beli, itu cakep, berarti keuji sabarnya. Tapi kalau pengen banget makan durian tetapi nggak punya duit, itu dia nggak beli bukan karena sabar,
kepaksa sabar karena emang nggak ada duitnya. Itu jadi beda tingkatan pengujiannya. Saat dia punya duit 500.000, terus dia pengen bantuan durian tapi dipikir sayang mendingan gue sedekahin gitu ya, terus dia tahan tuh nggak jadi beli. Itu baru hebat karena dia punya harta untuk beli. Nah kalau yang nggak punya duit tapi kepengen mau makan durian, akhirnya jadi nggak beli karena punya duit, belum keuji ya. Itu yang dibilang dia sabar nggak beli durian karena kepaksa, nggak ada pilihan ya. Kalau yang tadi punya duit kan bisa milih, gue beli apa enggak ya, gue beli apa enggak. Nah itu untuk dia nggak beli, itu berarti kuat, hebat, keuji. Ini pun begini, kalau namanya Yusuf waktu sama saudaranya yang dimasukin ke sumur, dia nggak bisa milih, ya lu mau disiksa apa enggak, nggak begitu. Ya udah disiksa, dimasukin sumur, dipisah sama orang tuanya, ya dia mau nggak mau sabar, karena nggak bisa milih. Ya, makanya kalau sama Zuleha, nah milih. Mau di penjara sampai mau berbuat sama saya, tuh pilihannya ya bertolak belakang banget ya. Kalau Hakim langsung nggak paksa pakai ditanya gitu ya gitu. Ya itu bukan pilihan gitu. Ya itu ya, makanya dikatakan mana tuh ya, la kasba alahu fiha, nggak ada usaha dalam urusan itu. Laisa lil abdi hilatan fiha anisabr, tidak ada lagi cara bagi seorang hamba dalam hal itu untuk sabar. Gak ada pilihan, ya emang harus sabar. Tuh yang tadi tuh, yang Yusuf dimasukin ke sumur, terus dijual, dipisah dari orang tuanya, gak ada cara lagi kecuali sabar. Ya, karena gak ada pilihan. Ya, begitu. Wa amma sabruhu ala anil maksiyah. Adapun masalah sabarnya Nabi Yusuf terhadap maksiat apaan? Diajakin berzina sama Zuleha. Nah, emang yang ini agak berat, ya gimana berat ya, gitu. Ya dipilihin yang atau enak ya tuh, ya atau nggak enak. Apalagi enak dua-duanya. Lu mau nggak sama gue? Kalau gue mau, gue kasih duit. Nah, itu bukan pilihan lagi. Ya, enak banget tuh gitu. Ya, itu. Nah itu sanggup nggak kita bilang enggak? Ini baru kuji. Makanya orang yang bisa menahan keinginan seorang perempuan misalnya nih, sudah sampai masuk kamar, dikunciin pintunya, jelek, langsung ayo bang, ayo dah, gimana aja dah caranya, gitu, gimana, tahu berarti dah pokoknya, gimana dah caranya. Terus kita tetap nggak mau, terus kita keluar, itu otomatis sudah dinikahkan dengan bidadari di sana. Itu. Tapi sanggup nggak? Gitu. Dikunciin pintu. Nggak ada bang, nggak ada yang tahu. Bini abang juga nggak tahu. Gitu. Ayo udah, gampang urusannya. Saya ngutur, beres pokoknya semua. Gitu. Lah, ada juga laki yang begitu ya. Ini perempuan yang begitu. Mana nggak goyang? Imron nampil lagi. Aduh gitu. Iman aja ada goyang kan gitu. Iya, udah nggak berdaya. Paksa banget. Maksudnya itu kita yang dizolimi ya. Dizolimi. Nggak berdaya kan gitu. Iya, itu menjadi bab dizolimi ya. Ya, jadi sabar terhadap Yusuf terhadap maksiat ini fasabrun ikhtiyarun. Ini sabar hitungan memilih. Ya, mau ngerjain apa enggak? Kalau kita ngerjain maksiatnya berzina, berarti kita nggak sabar. Kalau kita tahan, ada hidup setelah ini, bidadari cantik-cantik gitu, sabar menunggu kehidupan setelah ini. Nah itu bisa juga. Makanya sabar terhadap maksiat itu sabar yang memilih. Tetap mau sabar nggak maksiat, apa nggak tahan atas kesabaran itu, akhirnya maksiat. Nah ini pilihan soalnya. Ya, itu yang dibilang pemilih. Tapi kalau ada di sini sih kadang-kadang mungkin nggak pilihan juga, sama kayak tadi Nabi Yusuf, nggak pilihan. Emang dia kepaksa untuk sabar nggak maksiat, apaan? Duit kagak, cewek kagak. Jadi mau nggak mau ya udah sabar. Gitu. Emang nggak laku gue gitu, sabar aja udah. Jadi ngeliat perempuan gimana ya udah. Bukannya dia nggak mau maksiat, karena nggak ada kemampuan. Ya, tuh deketin cewek nggak bisa keiput gitu. Terus kalau pakai duit juga duit kagak. Nah ini bukan bisa dibilang dia gue sabar, bukan sabar kagak ada duitnya itu. Ya,
Makanya yang kayak gitu kadang-kadang harus tahu diri. Kalau kita belum kuat kesabaran kita, alhamdulillah. Kalau kita belum dikasih kekayaan, apa ya? Pastinya yang begitu akan goyang. Pas punya materi, udah, ya nggak ada lagi yang bisa nahan. Karena yang selama ini nahan hawa nafsunya adalah karena nggak punya materi. Allah masih baik berarti, ya. Coba kalau udah punya materi kan gitu, ya. Siapa aja juga bawa mobil Mercy lagi, buka aja pintu, ya pintu lagi di jalanan buka aja pintu mobilnya gitu, nyedot aja tuh perempuan masuk kan gitu. Gak boleh ngeliat burung pending sedikit main hai begitu aja. Berapa ente harganya bu itu ya, yang kayak gitu-gitu nih, yang begini sih kayaknya jangan dulu dah punya duit dah, ya. Ya itu siapa aja perempuan di kota bidadari, oh bidadari tuh, ya. Ya makanya perbaiki ketauhidan kita agar kita pantas jadi orang kaya, ya. Jadi kita memang Allah masih baik sebenarnya sekarang, kita masih dikasih dengan keapa adanya. Kenapa? Nih kalau orang kalau dilebihin rusak, gitu. Jadi mendingan begini aja dulu. Makanya kata-kata Sufyan Ats-Tsauri kan, ya Allah jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Maksudnya pantas kaya apa? Saat kaya tetap jalannya ketauhidan, gitu. Kalau nggak begitu mendingan jangan kaya. Ya namanya dijerumusin Allah ke neraka kita kalau begitu, dikayain tapi iman kita nggak kuat, ya hancur kita. Dimuliain, dikasih jabatan tinggi, tapi ego ya keriaan kita belum bisa kita tahan, ya udah rusak. Itu makanya kalau mau Allah kasih kemuliaan di atas bumi ini, siapin diri kita untuk tauhid. Itu. Kalau nggak begitu karena apa? Jatuhnya kita dijerumusin. Itu. Ya. Makanya Allah nggak akan ngerubah kalau kita tidak ngerubahnya gitu. Ini sebenarnya Allah lagi mantesin yang buat kita. Terus ya Allah saya pengen mulia, ada pengen hidup gimana gitu di dunia agak tinggi kalau kata Allah ya udah perbaiki hati. Kalau siap tetap bertauhid saat kaya saat mulia saya kasih. Tapi takutnya kalian jadi masuk neraka. Mendingan begini aja ya. Tuh berarti Allah baik. Itu tergantung diri kita, ya. Karena di sini sampai ke ujian seperti Nabi Yusuf begini cukup berat, ya. Yang hitungannya dikasih pilihan dua, satu enak banget secara keinginan dunia kita ya, satu menderita banget. Ente mau berzina nggak sama saya? Tuh perempuan yang ngajak. Kalau nggak mau saya penjarain. Bayangin tuh, ya. Kalau masih mending ya, kalau nggak mau saya kasih duit aja. Mau duit 1 juta atau 10 juta, 100 juta gitu. Apa mau main sama saya? Gitu. Kalau nggak mau ya udah duit aja. Itu kan masih mending, dua-duanya enak ya. Nah ini pilihannya bertolak belakang loh. Kalau nggak mau, gue penjara. Nah kalau kita kayaknya pilihannya udah pasti ya. Ya, enak sama yang nggak enak, mendingan yang enak gitu. Ya. Gitu kalau hakim sih, apa udah mau berzina di penjara ya mama begitu. Ini mah aneh, dua-duanya diambil gitu. Ya, jadi sabar yang terhadap maksiat itu sabar dengan pilihan untuk kita mau tetap sabar enggak maksiat atau enggak sabar akhirnya maksiat. Waridho dan kerelaan kita, ya. Muharabatul li nafsi, dan itu pertempuran di dalam diri, ya. Ini udah perang udah di sini. Jalan enggak ya, iya enggak, itu tawarin depan muka, ya. Itu pas bisa menahan diri daripada maksiat, itu diakui sama Allah, iya dia sabar, kuat. Itu ujian sebenarnya, ya. La siyama ma'a asbabi taqwa ma'aha da'ya, ya itu apa nih? Lebih-lebih bersama sebab-sebab yang menakut-nakuti terhadap maksiat itu, da'yatun muwafiqah, ya. Da'yatan muwafiqatan ini maksudnya ada dorongan dan kesepakatan. Maksudnya begini aja, apalagi kalau ditakut-takutin atau dipaksa, nih kayak Nabi Yusuf, kalau nggak mau gue penjarain, tuh bayangin, ya. Ya seperti sekarang kalau
banyak juga kasus mau ikut korupsi apa enggak. Kalau enggak korupsi kita cecer ente itu. Ya, kayak gitu sekarang ditekan lagi. Kita maksiat korupsi enak ya Bang, beli duit banyak. Kalau nggak mau dimusuhin, dicecer, bisa jadi kita dimasukin penjara. Gitu. Bayangin tuh orang-orang yang bisa kuat untuk tidak korupsi dari pejabat-pejabat di atas, itu berarti seperti yang dialami Yusuf. Gitu. Bargainnya itu kalau nggak mau penjara. Gitu. Ya, ini kita nggak pakai di penjara aja, asal ada duit masih goyang nahannya. Apalagi nggak pakai duit sekalipun, walaupun cuma jalan-jalan doang ke Malioboro aja goyang langsung kan gitu. Ini apalagi ya ditekan, kalau enggak bayangin mau kita yang milih kayak Yusuf, udah gue di penjara aja. Makanya banyak, jarang banget orang-orang pejabat itu yang biarin aja akhirnya jabatannya dijatuhin apa. Harusnya lebih terima itu, biarin, yang penting gue nggak korupsi. Tapi emang bener-bener akan dimusuhin, itu dikucilin kayak macam itu. Seperti ini sebenarnya yang terjadi di dalam keadaan sekarang itu udah ada, itu kayaknya kisah Nabi Yusuf ini ya, disuruh maksiat apa disiksa kan gitu jatuhnya. Kalau nggak mau dihukum, bayangin tuh. Ini kan jadi apaan, udah atasan kita jadi setan jatuhnya ya. Kalau nggak mau disiksa, bayangin gitu. Disuruh berbuat maksiat, kalau nggak mau disiksa, kan luar biasa. Ini butuh kesabaran. Maka ini dikatakan sabar yang ini lebih tinggi daripada beliau dimasukin ke sumur karena ini sabar yang pilihan, udah gitu pilihannya pahit. Satu enak banget, satu menderita banget, penjara. Dan penjara zaman Nabi Yusuf itu, kalau udah di penjara, hitungannya saat itu keluarganya mengatakan udah mati. Misalnya ada bapaknya nih dari orang tuh di penjara di zaman Mesir saat itu, di penjara tuh udah, karena penjaranya dalam tanah dan itu dia nggak pernah keluar lagi. Dan banyak yang menganggap udah mati karena nggak ketahuan keluarnya kapan. Nggak ada istilah kalau ada urusan sama raja saat itu, di penjara udah nggak keluar lagi dah, nggak ada hukum kecuali rajanya di lobi bisa dikeluarin. Kalau raja nggak di lobi, kan yang mau memutuskan masuk penjara apa enggak ya cuma Firaun. Dan kalau Firaun udah masuk itu udah, orang lupa, sampai anak orang kampungnya lupa kalau pernah ada orang itu, kenapa udah masuk penjara itu, di bawah tanah penjaranya. Itu udah dianggap hilang. Penjaranya kayak gitu. Serem. Terus kita mau dari istana sama wanita-wanita cantik sama Juleha, terus mau ditantang, kalau mau nggak mau gue masukin penjara yang begitu. Bayangin. Hitungannya ngilang udah gitu. Kayaknya kita milih mana? Sabaran. Karena Zuleha itu wanita tercantik di Mesir. Ya, kita digoda sama wanita kurang-kurang cantik kayak udah goyang. Enggak pakai dimasukin penjara, enggak pakai. Ya. Ini sikatan sabar yang cukup tinggi karena memang masalah perzinahan ini cukup berat. Makanya Nabi Yusuf ini suatu contoh seorang yang sangat kuat dalam sabar menghadapi maksiat. Kenapa? Ayat Quran yang mengatakan innal khamru wal maisru rijsun min amali syaiton, inzir, ya, daging babi, minuman keras, jangan diminum, jangan dimakan. Itu. Tapi dalam istilah bahasanya itu Nabi Allah mengatakan jangan diminum, jangan dimakan, itu haram. Tapi deket boleh dong. Ya. Tetapi kenapa pas giran zina, ya, la taqrabuz zina, jangan dekati. Lah yang deketin aja nggak boleh sama Allah. Karena zina itu daya tariknya lebih kuat ketimbang orang. Kalau teman kita sebelah mabuk, kalau kita nggak pengen ya enggak aja. Itu. Daging babi lagi dimakan sama teman kita nggak makan enggak aja. Tapi kalau zina, kayaknya nggak mungkin teman kita lagi berzina kita enggak. Ini makanya Allah pas limpengan mengelarang zina, bahasanya beda, la taqrabuz zina, jangan dekati. Karena emang sulit. Nah ini Yusuf alaihissalam diuji dia tingkatan yang begitu, tapi bisa lolos, luar biasa. Ya, kita harus akui kebanyakan juga orang-orang kita lemahnya di situ. Ya, walaupun yang katanya kita mungkin melihat gelarnya udah Ustadz Kiai Haji
gitu banyak lah pokoknya. Tapi sama perempuan goyang, emang itu berat. Ya. Makanya pelarangan di Quran aja berbeda. Jangan dekati, gitu. Ya. Itu jangan dekati tempat-tempat sepi. Maksudnya begitu ya. Bahaya itu tempat. Itu mendekati udah. Jadi deket sama perempuan boleh, tapi tempat rame, gitu. Kan bawaannya tergerah ya kalau tempat rame ya. Gak enak, gitu. Itu jadi jangan dekati zina. Dan di sini Yusuf diuji dalam urusan itu. Amma sabru an maksiati sabrun ikhtiyarun waridun wa muharabatul nafsi. Itu jadi urusannya adalah pertempuran jiwa. Ya, jiwa kita tuh udah susah dah ya. Ya mungkin semua udah pernah merasakan ya, yang berhasil, yang gagal, yang berhasil terus, yang gagal terus. Banyak udah. Itu. Apa lah? Lo ngeliatnya begitu banget. Gue berhasil terus gitu. Iya, yang nggak ketahuan, gitu. Ya, yang nggak ketahuan gini kan gitu. Yang gagal-gagal itu walaupun kita nyesel, gitu. Gagal lagi, nyesel itu. Ya, itu makanya introspeksi diri kita perbaiki lagi ya. Makanya jangan main api, gitu. Bakaran ntar. Bahasanya kalau bahasa kita tuh jangan main api. Lata korobuzina tuh situ jangan main api. Ya. Nanya kabar, gimana kabarnya? Ya udah, itu kan udah di Kalimantan, udah jauh kan gitu. Itu bukan istri lagi, mantan pacar gitu. Jangan sampai bisa bilang pacar gue, oh masih ngakuin pacar aja, udah punya bini kan gitu. Mantan pacar gitu. Ya. Tuh, ya. Kata-kata yang pertama yang diambil soalnya itu yang spontan kan gitu. Enggak mantan, enggak, tadi pertama katanya pacar langsung gitu. Ya. Itu jangan main-main api, makanya sudah ya jauhi, karena kita harus tahu diri, ukur. Kita bukan kayak Nabi Yusuf, ukur diri gitu. Itu ujian yang cukup berat, berurusan sama maksiat gitu. Ya, Iqbal aja udah tahu diri, jaga tenang terus walau di sini gitu. Allah alam sih, tapi bertahan sampai kapan? Ya, lama mantannya satu kantor, banyak kan ketemu mantannya daripada sama bininya kan gitu. Itu yang berat. Ya. Mudah-mudahan dia sanggup gitu ya. Sabarnya apa mana ntar dilihat gitu. Ya, lalu itu namanya pertempuran jiwa ya. Itu. Jadi entah sampai kapan pertempuran jiwa itu ya. Di kantor itu pertempuran jiwa terus kan gitu. Ya. Tapi sekarang udah ada hal yang agak menguatkan anak ya. Enggak tahu juga sih. Ya. Wala sema tuh. Jadi apalagi ada yang nakut-nakutin atau apa namanya tadi, menteror. Karena saban wada'iyah dan sab ilaiha kawiyah. Ya. Mana sih itu? Iya benar itu. Itu sangat kuat emang. Ya, dorongan-dorongan itu kadang sebenarnya kita manusiawi. Kita diciptain sebagai makhluk yang makhluk biologis ya. Hawa nafsu ke situ memang ada, dan kita aja udah nahan-nahan nafsu kita ya. Terus diancam, makin goyang. Makanya berat banget ya. Kita nggak pakai digoyang, nggak pakai diancam, nggak pakai di apa namanya, kalau nggak mau masukin penjara loh, nggak digituin aja. Kita lagi perang sama diri kita, karena emang berat nahannya. Tuh tanpa ada itu tuh, tanpa ada tuntutan atau ancaman, kita sudah nggak sanggup sebenarnya, tapi kita tahan-tahan untuk enggak. Tahu-taunya ada serangan lagi, harus mau, udah. Makanya cukup berat. Yang begini, yang jadi Yusuf ini makanya cukup berat, sangat berat bahkan. Wa kana azban daisalahu, ya. Dan dia juga tadi apaan? Karena saban, wada yasab laiha qawiyah. Dan waktu itu Yusuf lagi masih muda, anak muda, keinginan begitunya, hawa nafsu zinanya masih kuat. Tuh bayangin Yusuf di umur 25-an mungkin ya, 23 lah mungkin, belum sampai 23 kali. Jadi faktor-faktor yang berat itu di Yusuf alaihissalam adalah pertama ya, perempuannya sangat cantik. Di kedua itu perempuan yang tergila-gila sama dia.
Ketiga, 7 pintu kerajaan dikunci semuanya sampai ke kamarnya. Banyak banget, 7 pintu. Jadi pintunya tuh ke kamar Zulekha tuh 7 pintu. Pintu pertama dikunci, pintu kedua dikunci, sampai pintu kamarnya. Lah keluar susah banget. Ya. Itu namanya terpaksa. Kalau dia bilang, wah ini saya dizolimi gue gitu. Iya. Iya, itu udah gak bisa jalan keluar gini gitu. 7 pintu dikunci kan gitu. Itu. Terus Zulekha di dalam kamar, di dalam riwayat dikatakan cuma pakai baju jubah. Jubah itu yang gak ada kanjengnya kan? Baju jubah tuh gak ada kanjengnya. Kalau ada kanjengnya Jokoku namanya kan gitu. Ya kan maksudnya luaran gitu. Dan itu berbayang. Transparan. Dia udah pakai baju begitu di dalam kamarnya. Ya. Jadi memang yang nyuruh masuk itu kan pembantunya. Pembantunya habis suruh masuk pintu pertama kunci. Yusuf bengong. Ini ada apa aneh gitu. Katanya gue mau dipanggil Zulekha ke kamarnya. Tapi itu ajudannya yang cewek juga nganterin Yusuf. Tapi pintu pertama dibuka, tutup, kunci. Dia nengok kan, ini ajudannya ngapain kunci. Masuk ke pintu kedua, kunci lagi. Makin bingung Yusuf. Akhirnya masuk ke kamar Zulekha, dikunci lagi. Dan itu perempuan keluarnya lewat kamarnya Zulekha belakang atau kemana gitu kan dia orang dalam. Nah udah, di pintu terakhir itu pas di kamarnya, cek kunci. Yusuf sendirian. Terus dilihat di kasur ada Zulekha. Terus Zulekha aja diri. Pakaiannya begitu, nggak pakaian dalam sama sekali, cuma pakaian luar transparan. Goyang nggak? Tuh, cantiknya minta ampun. Ya, mandinya mandi susu. Kalau kita minum susu aja, kan gitu. Saya lagi pakai mandi, jauhan. Itu, ya, itu jadi akhirnya ya, nggak bisa dibayangin lah beratnya jadi Yusuf, ya nggak? Dikunci semuanya. Gitu. Dia mau balik badan juga gimana? Sana kunci. Ya pasrah. Gitu kalau kita ya. Udah gitu satu, Yusuf masih muda. Masih umur 20-an kan. Hitungannya orang seusia gitu, hasratnya masih besar. Dan di dalam riwayat lain mengatakan Yusuf emang dari awal suka sama Zulekha. Di dalam hatinya dia pendam perasaan suka itu. Nah, makin berat kan? Kalau Yusuf yang nggak demen, nggak cinta sih masih mending dia bisa nahan. Tapi ada hawa nafsu sebagai anak muda bisa jadi tetap aja. Nah ini memang beratnya Yusuf udah dia anak muda masih punya syahwat besar. Kedua, memang Yusuf juga cinta. Dan Yusuf memang menyukai Zulekha. Itu banyak banget tantangannya. Ya. Ya. Banyak. Abe. Ya. Ada yang lebih cantik daripada Zulekha? Agak ada kali, ada Jawi, bininya Jawi yang lebih cantik dari Zulekha. Ya, tuh nggak ada lagi dah. Ya, saya juga nggak tahu Zulekha sebenarnya kan cantik, secantik paling cantik di Mesir saat itu. Tapi kan ya nggak tahu bentuknya kayak gimana. Ya, orang Mesir, ya yang pasti orang Mesir kan lebih cakep daripada orang kita. Gitu. Itu yang. Lalu tadi dikatakan Yusuf juga masalah yang beratnya adalah dia masih muda, ya, masih nafsunya masih kenceng, ya. Kalau dia aja udah tua begini masih kenceng gimana? Yusuf kan gitu, ya. Gitu. Udah tua ya? Masih muda ya? Masih muda, nggak ada buktinya ya mudanya. Gitu. Di dalam kalau udah tua, ada lemes aja deh. Gitu. Udah nggak nafsu yang begini. Wa kana azban laisalahu ma yu'awidahu wa yuradu syahwata, ya rudu. Dan dia masih bujang, nggak punya pacar, nggak punya bini kan. Ya orang nggak punya pacar, punya bini kan bebas-bebas aja mau ngapain kan gitu. Ya nggak ada ya, kali gitu kalau misalnya sama perempuan, ayo gini-gini, nggak enak nani di rumah kan gitu ya. Kalau dia ada bini ketahan, nggak enak sama Maher, kan banyak ketahannya. Gitu. Ya kalau ini ya apalagi ada ketahan sama anak Somat yang galak banget, gitu, tahannya itu. Gitu. Ya, ini dia masih bujang, nggak ada yang menahan. Orang tuanya jauh ya Nabi Yakub nggak tahu-tahu. Itu, ya, main di kampung orang Mesir kan dia orang Jordan, main di Mesir jauh, nah dia aja harus main di luar kampung Malioboro, biar aman, gitu. Jadi lebih kuat mentalnya kalau di luar kota, nggak ada yang tahu orang kampung gue kan gitu.
Itu nih Yusuf masih bujangan lagi kan gitu, bujangan gitu ya, kayak gitu. Itu pengalaman, Bini udah pengalaman dah ya. Kalau masih bujangan ya, di luar kota lain dah gitu. Garut ya, ya garuk urut gitu ya. Nih yang bujangan laisa lahu, dia nggak punya apa namanya, pelampiasan juga, iyalah namanya yang begini kan apaan, akhirnya hidup nggak perempuan bacol begitu mulu kan, nggak ada pelampiasan, terus dikasih mau nggak lah, luar biasa gitu, akhirnya manja sampai capek kali kan gitu ya. Pelampiasannya nggak ada perempuan, terus tahu ada yang nawarin mau nggak lah, ya daripada gua buang kamar mandi mendingan dia begitu pasti ya. Ini makanya dia masih bujangan, nggak ada pelampiasan gitu ya, terus dikasih ya, kalau bahasa orang sekarang apa namanya, kucing dikasihkan asin nah tombrok gitu ya. Lalu dan saluran syahwatnya itu wayarud, yang nggak ada yang bisa menahan ya, menolak syahwatnya gitu ya, nggak ada, maksudnya lagi kenceng-kencengin ya anak muda, makanya ditahan-tahan ya, nggak ada yang bisa nahan sebenarnya ya. Nahan tuh karena iman aja ya, selama ini pada nahan karena iman apa nggak tahu, apa udah pasrah aja gitu kan, melihat guru-guru di madrasah itu sebenarnya lah ya duduk ya, syahwat nggak ada yang bisa nahan sebenarnya, tapi ya udahlah akhirnya ngonak lemes begitu aja udah capek ya, akhirnya bilang bidadari banyak badah, padahal itu cuma guru bukan bidadari gitu, saking frustasi gitu kan, nahan terus gitu ya. Itu sebenarnya ini saluran nggak ada gitu, ini kitab ngomong gitu, salurannya waktu itu nggak ada. Nah ternyata dikasih Yoleha, bayangin tuh orang lagi nahan nggak punya saluran, tahu ada yang ngasih, ayo goyang gitu kalau jadi Yusuf ya, bukan goyang lagi ya, anjur-anjuran gitu udah banjir itu tempat udah gitu ya. Lalu mana tuh hilang tuh mana sih, wagoriban ya, wagoriban, dan iya bener kan, walgoribah ban wal asing, wal goribullah yastahi bin baldatihi gorbatihi ya, yang namanya dia orang asing, dan orang yang asing tidaklah malu kalau bukan di kampungnya loh kan ya, makanya di luar itu, makanya balai buru baru ganas di Kalibata mau enggak enak, apalagi kalau di sini misalnya hotel mana Kaisar, nggak enak kan, ntar security-nya kenal gue kan begitu ya, makanya yang jauh ya. Jadi apa tuh ya, la yastahi fi baladin goribati, nggak bakal ada rasa malu kalau di negeri asing gitu. Makanya mainnya gimana, nggak di Bangka, di Garut ya gitu ya, kalau di Bangka nggak enak, bapak gue di situ, mak gue di situ kan gitu, bapak gue beredar dulu lagi malam-malam kan gitu ya. Di kampung orang nggak ada malunya gitu nih. Dan Nabi Yusuf jauh dari kampungnya, dia bukan kampung lagi nih, negara beda di Mesir. Banyak banget faktor, sebenarnya faktor X yang nggak mau harusnya dia melakukan. Bayangin nih, faktornya banyak banget yang mendukung. Masih muda ya, bujangan, syahwat selama ini nggak ada alirannya tuh, terus ada yang ngasih aliran, terus dia juga orang jauh dari kampung. Kalau orang jauh dari kampung biasanya nggak ada malunya gitu ya, agak cuek aja, lihat aja tuh topik santai aja kan, jauh dari kampung Jawa, kalau kata itu nakit kita Jawa gitu ya itu ya. Lalu mana tuh mimma yastahi minhu baina ashabihi wa ahli, ya, yang mana kayak biasanya kalau orang yang di sekampung tuh malu ntar sama saudaranya, keluarganya gitu. Ini karena jauh dari kampung dia jadi nggak malu, harusnya kan gitu ya. Wayuh hasibu nahu mamlukan ya, wa mamluku laisa wazi'ah ya, wazi'ihi ala dzalika asadul haris. Dan yang namanya dia menganggap diperlakukan dirinya itu sebagai budak, dan budak itu nggak ada sanksi ya laisa
wazi'i kawazi'il haq, seperti orang yang bebas. Maksudnya apa? Kalau dia kan karena jadi pembantu, ya jadi sah-sah aja pembantu berbuat melakukan itu juga namanya nggak ngaruhi kehormatannya dia bukan bangsawan gitu. Begitu. Kadang-kadang kan ada orang tuh yang namanya walaupun misalnya di Malioboro sekalipun, tapi dia ngerasa gue kan ustadz atau gue ke kiai, itu kan masih ada jabatannya, jadi nggak mau ketahan kan. Tapi kalau gitu wah gue juga ya siapa gue murid bandel lagi kan gitu. Udah, jadi nggak ada yang membuat dia tertahan dengan status sosialnya. Nah ini Yusuf juga statusnya dia itu budak, jadi sebenarnya ya kagak ada masalah dia berzina kan gitu. Saat itu dia budak, ya bukan bangsawan. Kalau bangsawan mungkin kan masih menjaga nama baik dirinya kan gitu. Ini enggak, status beliau saat itu adalah sebagai budak, ya. Wal mar'atu jamilatu. Nah ini juga, ini pendukung selanjutnya. Perempuannya cakep, itu ya, itu ini tadi yang semua kelebihan gak ada juga. Kalau perempuan cakep goyang aja, yang imannya tadi kuat jadi Imron yang kuat kan gitu, ya. Apalagi ini udah pendukung banyak banget, terus gitu penambah lagi pendukungnya, perempuannya cakep. Dan tadi sudah dikisahin, ternyata udah di depan muka pakai pakaian yang selembar, cakepnya minta ampun, ya sabar. Sabar, tarik nafas dulu tapi kita kalau dibayangin Hakim langsung ngebayangin tuh sabar gitu, ya cepet deh kalau gini-gini imajinasinya. Lalu wazata mansabin, ya, dan juga punya kedudukan. Tuh perempuan cantik dan juga orang terhormat, ya namanya istri apa namanya jatuhnya raja terus perdana menteri. Zulekha ini lakinya perdana menteri Mesir, gitu. Raja Mesir terus punya perdana menteri. Nah ini Zulekha itu bininya perdana menteri, orang bangsawan, orang atasan, cantik, orang atasan, ya, gitu. Waqad gobar rokib, ya, dan sesungguhnya waqad gobar rokibu, telah absen penjaga. Maksudnya nggak ada penjaganya. Itu 7 pintu kan emang nggak ada, bayangin 7 pintu menuju kepada kamarnya itu nggak ada. Biasanya kan ada penjaga depan pintu gitu, ini kagak ada. Emang mungkin disuruh pergi sama Zulekha, udah sono lo pada jangan di situ, lo takutnya Yusuf jadi nggak enak gitu, malu ada lo pergi dulu semua. Nah itu penjaganya kagak ada semua tuh 7 pintu, ya. Apa lagi, ya. Lalu wahya ada iyatulahu ila nafsiha, dan itu mengajak dirinya kepada dirinya wal harisoh, dan jadi akhirnya karena nggak ada yang jaga semua tadi itu, keuntungan tadi akan membawa dirinya kepada nafsunya dia, dan hasratnya dia pun jadi kuat, ya kan, karena faktor pendukungnya banyak banget, ya kan. Itu ala dzalika asadul haris, ya, yang demikian itu sangat-sangat kuat keinginan untuk ke situ, hasratnya. Haris itu rakus, jadi hasratnya sangat tinggi akhir jadinya. Keuntungannya sekian banyaknya loh, ya, hampir semua hitungannya 99% itu keuntungan, satu doang kalau di masa takut sama Allah, ya, selebihnya di urusan dunia itu keuntungan semua. Sebetulnya halnya masuk akal itu kalau dia berbuat. Ya, kenapa? Dia masih muda, ini tadi semuanya itulah. Itu yang membuat ya kehasratannya itu sangat tinggi. Asadul haris. Jadi akhirnya gejolaknya luar biasa, panas Yusuf di sini, nahan luar biasa. Bagaimana dia bisa meredahkan dengan kesabarannya tuh, berat sekali. Asli itu sangat berat. Ya, untuk meredahkan panasnya hawa nafsu yang itu pengen keluar. Ya, wa ma'adzalika tawa'adathu bil sijni, dan bersama hal kayak gitu, jangan keuntungan yang banyak, kemungkinan yang sangat-sangat sampai membuat dia hasratnya jadi tinggi, kemauannya, nafsunya itu jadi kebangkit, dan dia coba untuk nahan itu udah berat, ditambah
dia diancam dimasukin penjara kalau nggak mau. Makin goyang ya. Dia lagi nahan aja itu berat banget, hasratnya yang sudah begitu memuncak. Nahan dengan kesabarannya itu aja udah capek. Ditambah dengan ada ancaman bisa jadi ya diancam di penjara kalau nggak mau. Itu in lam yaf'al, kalau dia nggak mau ngerjain. Itu berat ya. Ya jujur aja kalau gitu kagak ada. Ya didong gue sih kayak gitu nggak ada sih, nggak bakal mungkin terjadi. Siapa yang mau begitu kan gitu, ayo sini sama gue gitu ya, kita tahu diri aja. Ya nggak bakal diuji yang begini ya. Kali aja sih umam namanya ustadz ya gitu, Ustadz kawinin aku dong gitu ya. Ya Pama hadhihi ad-dawa'i kulha sabrun ikhtiar. Sabrun ikhtiar. Dan semua ini bersama semua kecemasan ini apa namanya? Tadi semuanya dari keuntungan terus juga apa namanya? Dawa'i ini semua yang tadi kulha yang tadi udah disebutin ya. Dia masih muda, ini pintu ditutup semua, juga pakai begitu doang, terus dia diancam masuk penjara. Dengan semua itu dia dikasih pilihan sama Allah, sabar apa enggak itu. Mau tetap sabar menahan itu semua, sabron ikhtiar, maksudnya dia suruh milih. Nah ini makanya dibilang katakan sabar yang ini lebih berat, karena sabar pilihan. Lama berbuat apa masuk penjara, Allah suruh milih yang mana Mak? Ya Yusuf mau berbuat zina sama Zulaiha apa masuk penjara? Yusuf milih penjara, luar biasa. Berarti sabarnya diakui. Kalau dia milih Zulaiha berarti nggak sabar. Gitu. Jadi ini yang berat dibilang sabar tapi pilihan. Gitu. Ya. Wa isaron, dan juga lebih harus utama lima indallah, apa yang di sisi Allah. Ya. Maksudnya pilihan dari Allah, mau tetap sabar nanti diganti di surga dengan bidadari yang jauh ribuan kali lipat dari Zulaiha. Tapi itu kan masalahnya keyakinan. Nah ini depan muka berarti meyakini ada hidup setelah ini itu memang mesti kuat. Wa aina hadza min sabrihi fil jubbi ala ma laisa min kasbihi. Dan di mana letak yang namanya sabar terhadap waktu dia diceburin sumur yang mana nggak ada pilihan. Ya. Walaupun kita lihat kayaknya berat sekali, walaupun kita juga nggak sanggup tuh ujian yang diceburin sumur, pertamanya digebukin dulu terus dijual, dipisahin sama bapaknya. Ya. Itu aja kita pikir itu berat banget untuk sabar itu. Ya. Tetapi nggak seberat ya menurut Allah tentang kesabaran beliau ngadepin Zulaiha. Karena sabaran yang tadi diceburin sumur emang kepaksa sabar karena dia nggak ada pilihan. Nah ternyata yang ini, yang bahasanya begini, ujian kesenangan jauh lebih berat ya. Ya makanya kalau zaman dulu lebih mudah ngadepin setan-setan yang gantung-gelantungan di apa namanya, di pohon segala macam, kuntilanak. Paling banter kita ngeliat apanya kita ucapin, astagfirullah, langsung ingat Allah. Ya, makanya ngadepin setan yang kayak begitu aja kita masih takut bangetan. Itu setan yang paling rendah tingkatannya. Kenapa? Saat dia menunjukkan diri kita malah ingat Allah. Iblis juga sebel sama dia. Itu gimana caranya manusia tuh jauh dari Allah? Lu hadir, lu nengok, lu nongol manusia jadi malah ingat Allah. Paling banter kan astagfirullah kita lihat. Atau ngebaca Yasin. Panjangan sih, baca ayat kursi gitu. Tapi udah kabur kalau Yasin, kepahaman. Baca nggak ada ayat kursi gitu, baca Qul binas itu. Jadi kita malah baca Quran gara-gara kuntilanak hadir. Itu makanya kuntilanak ini kayaknya nggak sekolah nih, nggak masuk sekolahnya iblis. Karena iblis kan gimana caranya manusia menjauhi Allah. Dengan kehadiran kuntilanak manusia jadi ingat Allah. Ini kuntilanak sebel, iblis sama kuntilanak. Gitu. Nah, terus ada orang kita masih takut banget sama yang begitu. Ya, yang nggak dihitung sama iblis masih kita takut. Justru yang kita harus takut yang membuat kita yang namanya kuntilanak cantik yang ada di mall, yang ada di WeChat, yang baju setengah jadi di jalanan, yang kadang kalau lari pagi
Ya begitu pakaiannya gitu. Nah itu setan-setan yang berbentuk manusia, ya kuntilanak yang kalau kita ngelihat apa kita ingat Allah, subhanallah, apa begitu ngeliat luar biasa tubuhnya, nggak mungkin kayaknya, ya paling ngantar buset begitu, ya gak? Itu yang dibilang bahaya, lebih bahaya setan-setan ataupun ujian-ujian hawa nafsu kepada sesuatu yang menyenangkan lebih berat, karena kita jadi malah lalai kenikmatan soalnya dunianya. Nah ini ya kalau dimasukin sumur, kalau kita nggak punya duit, kalau kita lagi terpuruk, itu sabar mungkin emang nggak ada pilihan, tapi biasanya mungkin kita agak lebih kuat karena emang yang menderita itu biasanya mendekatkan kita kepada Allah. Nah kesenangan ini yang kadang kita malah lupa, ya balawnahum bil hasanati wasaiat gitu. Kami uji kalian manusia dengan kesenangan dan kesedihan, kesulitan. Kenapa kesenangan disebut lebih pertama? Karena biasanya jarang yang berhasil dengan diuji kesenangan. Itu. Apalagi yang begini, kesenangan yaitu berzina sama wanita cantik sekali, apa penjara? Wah ini hebat sekali ada seorang manusia seperti Yusuf yang lebih memilih penjara. Luar biasa ya. Ya, yang tahu penjaranya itu modelnya udah dianggap orang hilang udah, nggak bakal ada lagi. Jadi sampai mati di situ. Kalau orang yang dimasuk penjara itu penjara apa namanya ya? Lupa, ada di dalam kisahnya. Itu nama penjaranya. Jadi penjara kerajaan ada. Terus di penjara benerannya agak jauh dari penjara kerajaannya itu bawah tanah. Jadi ya udah dianggap hilang udah. Paling mati di situ begitu. Ya. Makanya saat Yusuf keluar dari penjara bersama orang-orang yang di penjara itu diajak keluar juga, ya keluarga-keluarganya itu akhirnya kaget, oh masih hidup berarti bapak gue gitu. Jadi kan dianggap udah nggak ada, udah masuk ke situ udah hilang aja. Itu. Nah penjaranya begitu, pikirin tuh kita masukin penjara begitu, hitungannya udah hilang seumur hidup, mati kagak tapi hilang. Apa mau berzina? Bayangin pilihannya begitu. Ya, itu makanya diakui ini seorang. Wasabru ala ada'i ta'ah akmalu min sabri ala ijtinabil muharimat. Dan yang namanya sabar terhadap menjalankan ketaatan kepada Allah lebih sempurna ketimbang sabar menjauhi apa-apa yang muharimat, yang diharamkan. Menjalankan ketaatan, ya sholat, ibadah, ngaji, ya belajar itu lebih susah biasanya ketimbang ya nggak maksiat. Nah nggak maksiat aja kita susah, apalagi taat. Ya. Fa'innam muslihata fil taati ahabbu ila syari minal muslihati tarkil maksiati. Karena sesungguhnya kebaikan melakukan ketaatan lebih dicintai dalam syariat daripada kebaikan kemaslahatan meninggalkan maksiat. Mufsadata ada mitaati abgodu ilaih. Dan kerusakan terhadap tidaknya taat itu lebih dibenci, akrahu, lebih tidak disuka min pas di wujudil maksiat. Gitu. Jadi intinya ya menjalankan ketaatan jauh lebih berat. Ini udah sampai 53. Sampai sini aja dulu. Ya, minggu depan insyaallah kita lanjutin wa alam sakwa ilallahi azza wajalla. Itu. Ya, mudah-mudahan manfaatnya di hadis wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Inna adiyana nasta'in nasyal mustaqim syawal ladina antadim ghayr maghdubi alaihim waladdallin. Fana yarhamna rahman min hamna ya rahman min hamna marhamna warham walidina. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal wal ikram. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.